warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Insya Allah semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi komunikasi. Kelas 3, tema 7, subtema 3. Komunikasi adalah proses penyampaian berita atau pesan kepada orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung. Bila berdekatan, komunikasi dilakukan secara lisan atau berkata-kata. Bila berjauhan, dilakukan menggunakan alat komunikasi. Ketika tulisan mulai dikenal, manusia menyampaikan berita dengan menulis di atas kulit kayu, tanaman papirus, daun lontar, kulit hewan seperti kambing, domba, dan sapi. Alat tulis mulanya dibuat dari batang alang-alang dan bulu angsa yang dicelupkan ke dalam tinta. Surat menyurat di Indonesia sudah dilakukan sejak zaman kerajaan, antara lain berupa prasasti batu, kulit kayu, atau daun lontar. Pada masa penjajahan, surat menyurat berkembang dengan didirikan kantor pos pertama. Pada masa itu, pengiriman surat pos masih dilakukan dengan cara tradisional. Di antaranya dengan berjalan kaki atau menggunakan kereta kuda. Pengiriman pos semakin berkembang seiring dengan perkembangan alat transportasi, hingga sekarang menggunakan kendaraan roda 4 dan pesawat. Ketika internet ditemukan, perkembangan teknologi komunikasi semakin berkembang dengan pesat. Berkirim surat melalui pos semakin jarang dilakukan. Manusia lebih memilih menulis surat elektronik atau surel berupa email. Keunggulan pesan melalui email adalah pesan dapat diterima langsung, praktis, dan lebih cepat. Sebelum orang mengenal tulisan, mereka melakukan komunikasi jarak jauh dengan menggunakan asap. Dari asap, timbul tanda-tanda tertentu yang mengepul ke udara. Orang yang dikirimi pesan akan mengerti tanda-tanda dari asap tersebut. Selain asap, alat yang menghasilkan bunyi juga dipakai untuk berkirim pesan. Contohnya adalah kentongan. Kentongan dipukul untuk memberi pesan tanda bahaya kepada seluruh warga suatu pemukiman. Pada tahun 1876 ditemukan telepon oleh Alexander Graham Bell. Telepon merupakan salah satu alat komunikasi. Dengan telepon, pesan suara dapat dikirim meskipun dari tempat yang jauh. Pesan suara dapat disampaikan dengan cepat, tanpa jeda atau tertunda. Pada telepon terjadi pengubahan suara menjadi sinyal elektronik agar dapat dikirimkan melalui jaringan telepon. Dengan semakin canggihnya teknologi, telepon mengalami penyempurnaan dan perubahan bentuk hingga menjadi seperti yang ada pada saat ini. Bahkan, jaringan telepon kabel telah berganti menjadi jaringan pemancar dan satelit. Dengan jaringan pemancar dan satelit, kita dapat menelpon dari mana saja dengan telepon genggam. Selain surat, sejarah perkembangan komunikasi dengan tulisan juga sempat diramaikan dengan telegram. Telegram adalah penyampaian pesan singkat dengan sangat cepat. Namun layanan telegram semakin ditinggalkan. Kini telegram hanya dimanfaatkan di lembaga-lembaga pemerintahan tertentu saja. Kita juga dapat mengirimkan gambar dan teks menggunakan mesin faksimil. Mesin ini menggunakan kabel dan jaringan telepon. Mesin ini mengirimkan pesan berupa salinan lembaran dokumen yang berisi gambar atau tulisan. Perkembangan teknologi komunikasi semakin maju dengan ditemukannya internet. Melalui internet, kita dapat berkomunikasi dari mana saja dan kapan saja. Dahulu telepon hanya digunakan sebagai alat komunikasi secara lisan. Semakin berkembang, kini telepon bisa digunakan untuk berkomunikasi secara tulisan melalui pesan singkat. Telepon ditemukan setelah telegraf.
Telegraf diubah menjadi telepon dengan ditemukannya mikrofon dan alat. Sebelum telepon genggam ditemukan, kita menggunakan telepon umum yang hanya dapat digunakan untuk sambungan lokal. Jenis telepon umum lainnya adalah telepon umum kartu. Telepon umum kini sudah jarang digunakan. Salah satu cara berkomunikasi adalah menggunakan media sosial yang merupakan suatu wadah untuk saling berkomunikasi, bertukar pikiran, berbagi pengalaman, mengirim pesan, foto, dan video kepada teman atau keluarga. Ada banyak jenis media sosial. Contoh yang pertama adalah blog pribadi. Pemilik blog dapat menulis hal tentang apapun, pembaca meninggalkan komentar pada tulisan yang dibuat. Media sosial memiliki peran yang penting. Media sosial dapat digunakan dalam menjalin hubungan dengan teman atau keluarga yang jaraknya jauh. Namun, pengguna media sosial harus berhati-hati membagi informasi pribadinya. Untuk memiliki media sosial diberikan batasan umur. Anak-anak tidak dapat memiliki media sosial sendiri dan perlu didampingi orang tua.